Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum korosi. Nah, yang pertama ada tujuan. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempercepat terjadinya korosi dan faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya korosi. Lalu ada landasan teori. Yang pertama ada definisi dari korosi. Korosi pada logam terjadi akibat adanya interaksi antara logam dan lingkungan yang bersifat korosif atau lingkungan yang lembab. Lingkungan yang lembab itu lingkungan yang mengandung uap air dan diinduksi oleh adanya O2, CO2, dan H2S. Korosi dapat juga terjadi akibat adanya suhu tinggi. Korosi pada logam dapat juga dipandang sebagai proses pengembalian logam ke keadaan asalnya, yaitu biji logam. Seperti misal korosi pada besi menjadi besi oksida atau besi karbon. Lalu di sini dari sumber-sumber internet diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, yaitu ada oksigen yang berperan dalam proses korosi, lalu ada air dan kelembapan udara. Lalu ada zat elektrolit. Zat elektrolit terutama hujan asam dan garam dapat mempengaruhi korosi. Lalu ada permukaan logam. Lalu ada sel elektrokimia. Nah, di sini ada cara-cara pencegahan korosi. Yang pertama yaitu coating, yaitu melapisi logam besi dengan cat atau oli. Hal ini bertujuan untuk melindungi besi dari kontak dengan air dan gas oksigen. Yang kedua ada shotcrete, yaitu menambahkan mortar atau beton dengan ukuran agregat yang kecil pada permukaan beton yang akan diperbaiki. Shotcrete dapat digunakan untuk perbaikan permukaan yang vertikal maupun horizontal dari bawah. Lalu yang ketiga yaitu melapisi besi dengan logam-logam lain, dalam kurung galvanisasi disebutnya, bertujuan agar oksida logam pelapis tersebut dapat melindungi besi dan dari korosi. Logam-logam pelapis tersebut diantaranya ada aluminium, seng, timah, nikel, dan krom. Kelima logam tersebut digunakan sebagai pelindung besi karena bersifat lebih reaktif. Lalu yang keempat, membuat panduan logam, misalnya stainless steel, yaitu stainless steel merupakan campuran dari 18% nikel, 8% krom, dan sisanya dari besi. Lalu yang kelima, membuat perlindungan katodik, yaitu besi dihubungkan dengan logam lain yang lebih aktif atau mudah teroksidasi, misalnya dengan logam magnesium. Tujuannya agar logam yang lebih aktif dapat dikorbankan untuk mengalami korosi, sedangkan besi yang terhubung dengan magnesium terlindung dari proses korosi. Nah, di sini ada laporan praktikum. Yang pertama ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya, faktor apa saja yang dapat menyebabkan pengkaratan pada logam besi, dan yang kedua, bagaimana cara pencegahan korosi pada paku. Nah, di sini ada hipotesa. Yang pertama, faktor yang dapat menyebabkan pengkaratan pada logam besi adalah udara dan air. 3. Melakukan percobaan. Ini ada alat dan bahan. Yang pertama ada 6 buah paku, yang kedua 6 gelas plastik, yang ketiga ada air biasa, yang keempat ada larutan asam cuka, yang kelima ada larutan garam, larutan ini air biasa, ini larutan garam, ini air panas. Nah, lalu ini ada plastik wrap. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, berilah tanda berbeda pada gelas plastik. Kedua, masukkan air biasa pada gelas A, lalu air panas pada gelas B, larutan asam cuka pada gelas C, larutan garam pada gelas D, dan biarkan gelas E dan F kosong. Lalu yang ketiga, masukkan paku pada masing-masing gelas dan setiap gelas berisi 1 paku. Lalu yang keempat, tutup gelas F dengan plastik wrap. Lalu yang kelima, amati sampai seminggu. Nah, ini yang paku-paku yang sudah dimasukin.
Lalu di sini ada hasil percobaan. Yang pertama, lalu di sini ada hasil percobaan. Di sini ada datanya. Nah, yang A air biasa, B air panas. Ini ada keterangannya. Dari hasil pengamatan selama 7 hari didapatkan pada gelas yang pertama, gelas yang diisi air biasa itu mengalami perkeratan pada hari kedua. Pada hari ketiga nih. Nah, setelah hari ketiga 45 itu terus berkarat. Nah, lalu yang pada air panas itu mengalami pengkaratan pada hari kedua. Lalu seterusnya mengalami pengkaratan. Yang ketiga itu larutan cuka. Nah, cuka mengalami pengkaratan pada hari keempat. Jadi lebih lama dibandingkan larutan lainnya. Lebih banyak dibandingkan air biasa, terus air panas sama larutan garam. Ini yang keempat, larutan garam mengalami pengkaratan pada hari kedua sama kayak tadi air panas. Lalu yang kelima, paku kosong ya, yang nggak dikasih apa-apa, itu tidak mengalami pengkaratan sampai hari ketujuh. Lalu yang diberi plastik wrap juga tidak mengalami pengkaratan sampai hari ketujuh. Nah, ini gambarnya yang sudah mengalami pengkaratan. Tuh. Ini yang air biasa, ini air panas, ini larutan cuka, ini larutan garam. Lalu di sini ada cara-cara untuk untuk meminimalisir terjadinya korosi ya, yang tadi sudah dijelaskan. Ya, jadi kesimpulannya di sini, korosi itu merupakan reaksi pada logam menjadi ion pada permukaan logam yang terkontak langsung pada penyebab korosi seperti oksigen, lingkungan berair, serta keadaan planet ya. Terima kasih. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.